Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat bertemu, kita masih dapat dipertemukan oleh bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang mulia ini. Meski dalam suasana pandemi, tapi kita masih dilimpahkan kesehatan, kita masih bersyukur, kita masih bahagia, kita masih sehat, kita masih bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, menjalankan bulan Ramadan yang insya Allah berbarokah ini. Pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan apa saja sih sebenarnya amalan-amalan yang bisa diamalkan oleh para wanita yang haid ketika bulan Ramadan. Mungkin dari kita, khususnya yang perempuan, mungkin banyak dari kita sedih dan menyayangkan ketika tamu itu datang di bulan-bulan Ramadan. Padahal memang setiap bulan kita memiliki fase kedatangan tamu tersebut. Dan itu tidak boleh disedihkan, tidak boleh disesali, tidak boleh disesalkan. Karena itu merupakan suatu nikmat, suatu fitrah yang lazim terjadi pada perempuan. Dan hampir semua perempuan merasakan itu dan mendapatkan itu. Khususnya pada bulan Ramadan, teman-teman kita menjalankan puasa, mereka bisa sholat tarawih, mereka bisa tadarus, dan ketika kita, para perempuan yang sedang kedapatan tamu, tidak usah bersedih. Wahai wanita, tidak usah bersedih. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan pahala, untuk menyeimbangkan derajat kita dengan mereka-mereka yang berpuasa. Di antaranya yang pertama adalah menuntut ilmu. Khususnya bagi kita-kita yang masih sekolah, kita-kita yang masih sekolah, kita-kita yang sebenarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur. Bisa dari usia yang paling kecil sampai tua sekalipun, menuntut ilmu itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajib, hal yang harus dilakukan. Menuntut ilmu di sini yang dimaksud adalah biasanya ketika di bulan Ramadan ada pengajian-pengajian atau mendengarkan tausiah, atau kalau anak pondok ngaji posonan, kita bisa mengikuti itu. Kita bisa mendengarkan itu. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mendapatkan ilmu dari majelis itu merupakan menuntut ilmu. Tidak terkecuali bagi perempuan-perempuan yang haid. Jadi seperti sebuah hadis dikatakan, ta'allamu al-ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun wa madarasatahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun. Jadi tuntutlah ilmu karena sesungguhnya belajar karena Allah itu adalah sebuah ketakwaan. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu adalah suatu ibadah. Wa madarasatahu tasbihun, dan menelaahnya adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, dan mengkajinya itu adalah sebuah jihad. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu untuk kita menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang bisa dilakukan oleh perempuan haid ketika bulan Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan sebenarnya. Di bulan apapun, di bulan apa saja, ketika wanita haid sebaiknya dianjurkan untuk melakukan hal-hal ini. Selain yang pertama menuntut ilmu tadi, yang kedua adalah berzikir. Apa itu berzikir? Ya, berzikir itu mengingat Allah, menyebut, melafadzkan kalimat-kalimat yang baik untuk mengingat Allah. Bisa kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, hauqalah, dan lain-lain sebagainya. Berzikir selain untuk mengingat Allah, kita juga bisa memohon ampun sekaligus berdoa. Jadi di dalam zikir kita juga bisa berdoa, kita bisa memohon, meminta kepada Allah meskipun kita dalam keadaan haid. Karena itu tadi, haid itu adalah fitrah. Jadi haid itu bukan suatu keadaan yang kotor yang menyebabkan kita tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang baik,
tidak bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang indah. Tidak, Islam tidak melarang itu. Haid tidak membatasi itu. Selain berzikir, berdoa, kita wanita haid juga bisa bersolawat. Jadi kalau ungkapan cinta kita kepada Allah itu adalah berzikir dengan tahmid, tasbih, tahlil dan lain sebagainya. Ungkapan cinta kita kepada Rasul adalah bersolawat. Wanita haid, khususnya bulan Ramadan ini, karena kajian kita ini dalam bulan Ramadan, alangkah baiknya ketika haid daripada kita cuma tidur, khususnya yang perempuan, ada baiknya di setiap hembusan nafas kita itu terlantun salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, begitu. Itu beberapa hal yang dianjurkan baik dilakukan oleh perempuan ketika haid, khususnya di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin ada teman-teman yang berkata, kalau mereka-mereka yang puasa bisa tadarus, apakah kita bisa membaca Al-Quran tanpa diniati membaca Al-Quran? Bisa. Selain mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu juga berpahala. Jadi kita, wanita yang haid ketika bulan Ramadan, kita bisa mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Bahkan kita juga bisa mengucapkan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quran, seperti lafaz Bismillah, Alhamdulillah, itu kan sebenarnya bagian dari lafaz Al-Quran. Atau mungkin surat-surat pendek. Apakah itu boleh? Itu boleh, asalkan diniatkan untuk mencari berkahnya saja, untuk diniatkan selain membaca Al-Quran, itu boleh. Selain berdoa, berzikir, bersolawat, dan mendengarkan lantunan Al-Quran, kita wanita yang haid juga bisa melafadzkan Asmaul Husna. Asmaul Husna bisa kita lagukan, bisa kita lafadzkan tanpa dilagukan juga bisa. Ada banyak jenis Asmaul Husna, itu terserah dari panjenengan bagaimana jenengan mau melafadzkannya. Tetapi itu sangat dianjurkan untuk dibaca, untuk dilafadzkan ketika kita haid di bulan Ramadan. Dan hal terakhir yang bisa dilakukan oleh perempuan haid ketika bulan Ramadan adalah melakukan kegiatan sosial. Apa itu melakukan kegiatan sosial? Melakukan kegiatan sosial itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya bisa bersedekah atau mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan itu bisa kita mengajak anak yatim piatu berbuka bersama, atau berbagi takjil, atau yang paling sering dilakukan khususnya oleh ibu-ibu adalah menyiapkan makanan untuk berbuka dan sahur untuk keluarganya di rumah. Jadi meskipun beliaunya tidak mengikuti puasa karena terdapat larangan mengikuti puasa, beliau haid sedang datang bulan, tapi beliau menyiapkan makanan untuk orang-orang serumah yang sedang berpuasa. Itu sama dengan pahalanya, sama dengan melakukan puasa. Jadi bersedekah itu ada banyak halnya. Meringankan pekerjaan orang, misalnya ketika berpuasa melakukan pekerjaan bersih-bersih itu sangat berat. Kita yang sedang uzur, yang sedang haid bisa membantunya, bisa meringankan pekerjaannya, sehingga pekerjaan itu akan terasa ringan dan tidak terasa berat. Meskipun kita tidak berpuasa, kita sudah mendapatkan pahala orang berpuasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Itu tadi adalah hal-hal yang dianjurkan, hal-hal yang sangat baik dilakukan oleh para wanita, oleh para perempuan yang sedang kedatangan tamu di bulan Ramadan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kekeliruan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.